Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Happy Trinita dengan NIM 81114222647. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Yuk simak videonya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan serta proses beracara di tingkat Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pastinya untuk dapat beracara di tingkat Peradilan Tata Usaha Negara, kita harus tahu prosedur pengajuan gugatannya, yaitu meliputi beberapa tahap. Tahapan pertama itu, pihak berperkara atau penggugat dapat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa beberapa surat, yaitu yang pertama ada surat gugatan rangkap 8 yang disertai dengan soft copy gugatannya, lalu ada fotokopi objek sengketa sejumlah 1 eksemplar apabila sudah ada, lalu membawa fotokopi kartu tanda penduduk yang dimana para pihak sejumlah 1 eksemplar juga, lalu membawa surat kuasa sejumlah 8 eksemplar disertai dengan fotokopi kartu pengenal advokat apabila dikuasakan. Selanjutnya tahapan kedua, petugas meja pertama akan menerima gugatan atau permohonan beserta kelengkapannya. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, nantinya petugas meja pertama akan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa atau checklist dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. Selanjutnya, di tahapan keempat, panitera muda perkara akan meneliti berkas yang meliputi apabila berkas belum lengkap, maka panitera muda perkara akan mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat dapat melengkapi kekurangannya. Dan apabila berkas sudah lengkap, dikembalikan kepada petugas meja pertama. Selanjutnya tahapan kelima, pihak penggugat dapat membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di tahapan ke-6, pihak penggugat setelah membayar panjar biaya perkara dapat menyerahkan slip bukti penyetoran kepada kasir atau meja pertama. Selanjutnya, di tahapan ke-7, petugas meja pertama membuat surat kuasa untuk membayar SKUM dan kasir atau meja pertama mencatat dalam buku jurnal. Selanjutnya, di tahapan ke-8, petugas meja kedua mencatat gugatan dalam buku register induk perkara dan petugas meja pertama memproses gugatan tersebut. Selanjutnya, di tahapan ke-9, petugas meja kedua memasukkan nomor perkara, identitas para pihak, objek sengketa, posita, dan petitum gugatan dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Selanjutnya terakhir, tahapan ke-10, petugas meja pertama menyerahkan SKUM dan salinan gugatan yang telah didaftar serta telah ditandatangani oleh panitera kepada pihak penggugat, dan pendaftaran pun selesai. Selanjutnya, pihak-pihak berperkara akan dipanggil melalui surat tercatat untuk menghadap ke pengadilan untuk melanjuti ke dismissal proses atau pemeriksaan persiapan atau persidangan. Selanjutnya, ada pula proses atau alur pemeriksaan persiapan atau persidangan. Jadi, proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. Proses berperkara di Peradilan Tun pada intinya melalui tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor registrasi, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Surat edaran MA nomor 2 tahun 1991 memberikan petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 terkait prosedur penelitian administrasi tersebut. Yang kedua ada proses dismissal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismissal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seseorang hakim sebagai reporter atau raportir. Dalam prosedur dismissal, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dipandang perlu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemeriksaan persiapan.
Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan ini adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat dan tidak selalu harus didengar secara terpisah. Selanjutnya, yang keempat ada persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat yang tercantum dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ketua majelis atau hakim memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak dalam pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Selanjutnya, yang kelima yaitu putusan. Setelah kedua belah pihak mengumumkan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidangan terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.